Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana-Salakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya-Manishtam Sthapitam Jena Bhutale Swayam Rupam Kadamaya Kadati Swapadanti Vandeham Shri Guru Shri Juta-Padakamalam Shri Guru Vaishnavamsya Shri Rupam Sakarajatam Sakarajatamitam Tam Jivam Sadvaitam Savadunam Pariyatasahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Palam Savanavata Shri Sakanitanso He Krishna Karuna Sindhu Dinamadu Jagapate Gopisa Gopika Kanta Radha Kanto Sute Tata Kanchana Langi Radhe Vrindavaneswari Vrisavanu Sute Devi Pranamami Hari Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Devascha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo 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 Mahadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gauravishe Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare Ananda Lila Maya Vigrahaya Hemavadibhyo Chakasundaraya Tasmai Mahaprema Rasapuraya Shri Chaitanya Chandraya Namo Namaste Shri Chaitanya Chandraya Namo Namaste Shri Chaitanya Chandraya Namo Namaste. I am really very much impressed the way you receive us today. Saya merasa sangat terkesan dengan cara bagaimana Prabhu dan Mataji menerima saya pada hari ini. You have so much love for me. Artinya Anda mempunyai cinta kasih yang mendalam untuk saya. That I am observing every time I come here. I observe that the devotees have some love for me. Ya, setiap kali saya datang sini, saya sudah memperhatikan bahwa penyembah di sini mempunyai cinta kasih yang mendalam pada saya. And this type of love, devotees love, actually pulling me to come to Bali. It's always I am being forced to come to Bali for this love only. Ya. Jadi karena cinta kasih para penyembah seperti inilah yang selalu menarik saya untuk selalu datang ke Bali. But the way today you gave us a reception, I am not qualified for that. Tapi dengan cara Anda, ya, cara para penyembah menerima saya hari ini, saya merasa tidak memiliki kualifikasi untuk menerima penerimaan seperti penyambutan seperti ini. Maybe this was the desire of Krishna and Gurudev. Mungkin ini adalah keinginan daripada Krishna dan Srila Gurudev. Therefore, I have been given some extra responsibilities. Ya, karena itu saya telah diberikan tanggung jawab lebih. But I don't deserve this type of reception. Tetapi saya merasa tidak pantas untuk menerima penyambutan seperti ini. And this type of reception, Guru Puja was reminding me about my Gurudev's Puja. Ya, acara penyambutan dan guru puja seperti ini mengingatkan saya dengan guru kerohanian saya. 22 years before Gurudev came here 1990, first time, the way
the devotees, they received Gurudev. It was really amazing. 22 tahun yang lalu, yaitu tahun 90, ya Srila Gurudev datang ke sini, dan ketika itu para penyembah juga menyambut kedatangan Srila Gurudev dengan cara seperti ini. Later on I was present when Sri Srimad Bhakti Swarup Damodar Swami Maharaj was received by the devotees here. Dan kemudian ketika ya Srila Sipad Maharaj, Srila Bhakti Swarup Damodar Goswami pertama kali datang ke sini, saya juga hadir ketika itu, dan ya para penyembah juga memberikan penyambutan yang luar biasa ketika itu seperti ini pula. Since I don't deserve this type of reception, therefore I gave all your worship, all your love to my Gurudev and other previous acharyas, so that your puja will definitely go to Chaitanya Mahaprabhu and Radha Raseswar. Karena saya merasa tidak pantas untuk menerima penyambutan dan guru puja seperti ini. Karena itu penyambutan dan guru puja yang anak lakukan hari ini, saya persembahkan kepada Srila Gurudev, kepada Srila Sipad Maharaj dan para acarya terdahulu, sehingga semuanya ini ya akan sampai kepada acarya terdahulu dan kepada Sri Chaitanya Mahaprabhu, sehingga guru puja dan penyambutan ini sangat bermakna bagi dari apa yang Anda lakukan menjadi sangat bermakna. Why you are doing guru puja? Ya, kenapa Anda perlu melakukan guru puja ini? Because Gurudev, out of his causeless mercy, bringing us to devotional services onto the lotus feet of Bhagavan Krishna. Ya. He is engaging us. Ya. Kenapa kita perlu melakukan guru puja? Karena guru kerohanian Srila Gurudev telah bermurah hati untuk menyibukkan kita dalam pelayanan bakti kepada Sri Krishna. Artinya beliau mengantarkan kita pada pelayanan bakti untuk Sri Krishna. Those who are fortunate enough, they get this mercy. Mereka yang sungguh-sungguh sangat beruntung, merekalah yang memperoleh karunia ini. And when one will get mercy of Gurudev, dan ketika seseorang menerima karunia dari guru kerohanian dari Gurudev, his journey, his traveling in this material world will be stopped. Maka perjalanannya ya berkeliling di sepanjang kehidupan dunia material ini akan dihentikan. Because coming here time and again is really painful situation. Karena dengan datang berulang-ulang kali, lahir dan mati berulang-ulang kali ke dunia material ini, sungguh-sungguh adalah hal yang sangat menyakitkan sekali. And Gurudev knows how one can stop this cyclic order of death, birth, old and disease. Dan Gurudev yang mengetahui cara bagaimana menghentikan perputaran kelahiran, kematian, usia tua dan penyakit ini. We are here, we are in process, bhakti path we are here. Kita semuanya sedang berada di dalam jalan bakti atau dalam proses bakti. But I can see many, they are not able to continue their bhakti. Tetapi kita juga sudah melihat banyak ya penyembah yang tidak mampu melanjutkan jalan baktinya. Is bhakti a bad thing or something giving pain to us? Why we are not able to continue our bhakti? Ya, dan itu sangat menyakitkan bagi kita. Kenapa mereka tidak bisa melanjutkan baktinya? Bhakti means to serve Krishna. Bakti artinya untuk melayani Sri Krishna. Service to Krishna, definitely it will give bliss, pleasure. Karena pelayanan pengabdian rohani kepada Sri Krishna pasti akan memberikan kita kebahagiaan, memberikan kita kedamaian. But many are not continuing. Tetapi banyak sekali yang tidak mampu melanjutkannya. Today we will see so many, tomorrow very little attendance. Ya, mungkin hari ini kita banyak melihat banyak yang hadir, yang datang. Mungkin besok hanya beberapa yang datang. What is the reason? Apa alasannya? Why it is happening? Kenapa hal ini bisa terjadi?
This is a good thing. Hal ini adalah sesuatu yang baik. Only one can get the transcendental spiritual bliss, eternal bliss by rendering bhakti. Seseorang hanya mendapatkan kedamaian, kebahagiaan, ya, dengan melakukan bakti, dengan mempersembahkan pengabdian bakti. Why the devotees they are running away from bhakti? Tapi sebaliknya, kenapa para penyembah lari dari bakti ini? What is the reason? Apa alasannya? It is said in Chaitanya Charitamrita, Brahmanda Bhramite kon bhagyavan jiva. Dijelaskan dalam Chaitanya Charitamrita, ya, Brahmanda Bhramite kon bhagyavan jiwa. Guru Krishna Prasada Paya Bhakti Lata Bija. Guru Krishna Prasada Paya Bhakti Lata Bija. So after undergoing so many Brahmandas, so many life species, ya, setelah berkeliling dalam begitu banyak Brahmanda, artinya alam semesta, dalam planet, berbagai planet, dalam berbagai macam kehidupan. when one is becoming fortunate enough, Ketika seseorang menjadi cukup beruntung, he gets the mercy of Guru and Krishna. dia mendapatkan karunia dari Guru dan Krishna. Guru and Krishna, they are giving only bhakti to us. Dan Guru dan Krishna ini, beliau hanya memberikan kita bakti. We can say they give the right to serve Bhagavan Krishna. Artinya beliau memberikan hak, ya, ataupun hak untuk dapat melayani Krishna. So after getting this kripa, this mercy, Setelah mendapatkan karunia ini, why we are again becoming unfortunate souls? tapi kenapa kita kembali lagi menjadi roh yang malang? What is the reason? Apa alasannya? Bhagavan said in Bhagavad Gita same thing. Bhagavan Jarmanamante Gyanavan Mang Papadante Vasudevan Sarvamiti Samahatma Sundurlabha. Ya, Bhagavan Sri Krishna juga bersabda dalam Bhagavad Gita, ya. After undergoing so many lives, Setelah one melewati is able to know Vasudeva is everything. Setelah melewati begitu banyak kehidupan, bahunam janmanam ante. Setelah melewati begitu banyak kehidupan, orang mengerti bahwa Wasudeva adalah segala-galanya. And when someone is knowing Vasudeva is everything, Sarva Karanam Karana, a cause of all causes, source of all sources. Ketika seseorang mengetahui bahwa Krishna, Wasudeva adalah segala-galanya, beliau adalah sumber dari segala-galanya, then he renders services to Vasudeva. maka dia semestinya mempersembahkan pengabdian rohani kepada si Wasudeva. And he gets immense pleasure, bliss. Dan dengan mempersembahkan pelayanan bakti ini, dia mendapatkan kebahagiaan yang tidak terbatas. Not only that, he becomes a Sudurlabha. Ya, bukan hanya itu saja, bahkan dia menjadi sudurlabha. Very, very rarely. Ya, orang yang sangat jarang diketemukan, orang seperti itu jarang He ditemukan. earns that quality, Sudurlabha. Ya, dia mendapatkan kualitas yang jarang itu. But why they are giving up this? Tapi kenapa mereka meninggalkan itu? Why so much laziness developing? Ya, kenapa begitu banyak kemalasan yang berkembang? Earlier when we are coming, so many were coming here. Ya, dahulu ketika saya datang banyak sekali yang hadir. Now some are coming but they are new. I can say they are new. Ya, dan memang sekarang kelihatan banyak pula yang datang, tapi yang datang ini semua wajah baru. If we think that Chaitanya Chandra is our godmother, he has come. Okay, we'll see him tomorrow, no problem. Ya, mungkin karena mereka merasa bersaudara. Oh, ya sekarang hari ini Chaitanya Chandra datang. Dia hanya saudara saya. Besok saja saya lihat. Ya cukup seperti itu. If that is the case, are they coming when other Maharaj are coming? Ya, jadi kalau itu masalahnya, apakah mereka juga datang ataupun tidak datang ketika ada Maharaj yang lain datang? Are they coming regularly to Radha Seswa? Apakah mereka datang secara teratur ke Radha Seswa? What is the problem? Apa masalahnya? Problem is not there. Problemnya bukan itu. Problem somewhere else. Ya, problemnya pada hal yang lain. The problem is we have some other bija, other seed inside our heart. Jadi masalahnya adalah karena ada keinginan-keinginan lain di dalam hati kita. And that bija is growing and growing and growing. The plant is becoming very big one. Whereas the Bhaktilata bija, the seed we received from Guru, that's not growing at all.
Ya, jadi biji Ania Bilasa, biji-biji gulma-gulma ini yang sudah tumbuh berkembang menjadi pohon yang besar dan menutupi biji bakti yang telah kita terima dari guru kerohanian kita. This kamana bija, kama means own desire. Ya, kamana bija ataupun keinginan untuk kenikmatan material ini sudah tumbuh berkembang menjadi pohon beringin besar. Sedangkan biji bakti ini yang ditanam oleh guru itu sudah purat. But Guru gave Bhakti Lata bija. He didn't give you kamana bija. Tapi guru, beliau memberikan Bhakti Lata bija, beliau tidak memberikan kamana bija. And that Bhakti Lata bija means how to serve Krishna, how to make him happy. Ya. That bija. Bhakti Lata bija artinya beliau guru memberikan kita kesempatan untuk berbakti melayani Sri Krishna. Tapi kemana pelayanan itu untuk Krishna? So, it is already said how that bija will fructify, how that bija will germinate. Dan juga sudah dijelaskan bagaimana biji itu bisa berkecamah, bisa tumbuh dan bisa berkembang. If someone will become gardener, kalau seseorang menjadi seorang petani ataupun seorang tukang kebun, dia tahu bagaimana dia menanam benih dan menumbuhnya. Mali hoiya kore sei bija aropon, Sravana kirtan jala koroi sinchon. So he is becoming a gardener. When he is receiving the bija, the seed of bhakti from Guru, then he becomes the gardener. Ya, ketika seorang menerima karunia berupa benih bakti ini dari guru, dia telah menjadi seorang tukang kebun ataupun seorang tukang taman. And he has to sow it in the ground. Dan dia harus menyemai benih itu di tanah. Where is the ground? Di mana tanah itu? Apakah di halaman seperti di belakang itu? Where this bija should be sown, this seed should be sown. Di mana benih bakti ini harus ditanam, harus disemai. Where you sow this bija? Where you put that bija so that it will germinate? Fertile land. What is that fertile land? Our heart. Your heart. Is it fertile? Stone. Desert. Rock. We should sow this bija, this seed in our heart. Ya, jadi kita harus menyemai benih bakti ini di dalam hati kita. But already that heart is occupied. Tetapi sayangnya, ya, taman hati kita ini sudah penuh dengan tanaman-tanaman yang lain sehingga tidak ada celah untuk menanam benih bakti ini. Guru is giving bija, keeping pocket and going. Ya. Jadi guru sudah memberikan bija ini, tetapi Keeping in the pocket. Ya. Tapi biji bakti itu ditaruh di kantong, ya, lupa menanamnya, menyemai di dalam hati. Terus ketika ditaruh di saku, kemudian besoknya bajunya dicuci, terus biji baktinya sudah hanyut gitu. Guru did duty. Guru did his duty. He gave the bija. Ya, guru telah melakukan kewajibannya, yaitu untuk memberikan benih bakti itu. And Shishya also accepted bija. Dan beliau juga, dan sisya juga telah menerima benih itu. That action is going on. Dan penerimaan itu sudah berlangsung. Only the action is lacking, that one is not becoming proper gardener. Ya, dan hanya satu yang kekurangannya adalah sang penerima benih itu tidak belajar untuk menjadi seorang tukang kebun yang baik. If he is a proper gardener, he knows how to grow this plant, how it will grow nicely. Ya, kalau dia menjadi seorang tukang kebun yang baik, dia tahu caranya bagaimana menyemai benih itu sehingga dia bisa tumbuh dengan baik. There is a sloka in Bhagavatam, kama sarva kama va mukhya kama udarit vidrena bhakti yogena jajante purusantar. Ada sloka dalam Bhagavatam yang menjelaskan akama sarva kamawa moksa kama udara di tiprena bhakti yogena yajeta purusam param. What is the meaning of akama? Ya, apa artinya akama ini? No desire. Hey Baba,
Inside so much place is there. What is akama? Ya, apa artinya akama itu? She said something. Yeah. Said, okay. She Ya, said, without Right. material desire. without material desire. So if material no material desire, then what desire is there? Ya, kalau kita tidak memiliki keinginan material lagi, ya keinginan apa yang harus ada? If you say no material desire, so what desire you have then? Ya, kalau kita mengatakan agama artinya tidak memiliki keinginan material, ya, apakah tidak sama sekali kita tidak memiliki keinginan lagi? Buddhadev said, if you can totally destroy your desire, then you will become happy. Ya. But it is not possible to destroy our whole desire. You cannot destroy it. Ya, Gurudev mengatakan kalau kita bisa menghancurkan semua keinginan kita, menghilangkan semua keinginan itu, kita akan berbahagia katanya. Tapi apakah mungkin kita bisa membebaskan diri kita dari segala keinginan sampai kita tidak menginginkan apa-apa gitu? Not mungkin to give up desire. Ya, it's not possible itu. Mungkin our word is also there. Yeah. It's not possible to give up. Yeah. Jadi kita sama sekali tidak mungkin untuk menghilangkan keinginan itu, karena keinginan itu adalah sifat yang melekat daripada jiwa itu, sifat asli daripada jiwa itu karena ada keinginan. Then what to do? We cannot give up desire. What to do then? Nah, kalau kita tidak mampu meninggalkan segala keinginan ini, apa yang harus kita lakukan? When we are having our own desire, that is meant for what? Ya, kalau kita masih memiliki keinginan kita sendiri, artinya keinginan untuk apa? Our own happiness. Artinya masih kita menginginkan kesenangan diri sendiri. For my body related one. Ya, untuk kesenangan badan dan kesenangan pada mereka yang berhubungan dengan badan kita. So therefore, one cannot say that is akama, niskama. Karena itu tidak ada seorang pun yang sungguh-sungguh menjadi akama ataupun niskama. If someone is changing that kama, that desire, for the pleasure of Krishna, tapi kalau seseorang merubah keinginannya itu menjadi keinginan untuk memuaskan Krishna, then it will be akama, it will be niskama. itulah yang disebut menjadi niskama ataupun akama. Then sarvakama, Kemudian yang berikutnya, kata berikutnya sarvakama. all types of desire. Ya, segala macam keinginan dia punya. To get the fruitive activities result Untuk mendapatkan segala hasil daripada kegiatan-kegiatan karma itu disebut sarvakama. Then mukhya kama is there, desire for so-called liberation. Ya, dan kemudian yang berikutnya ada moksa kama, keinginan untuk mendapatkan pembebasan. If you have this, akama, sarvakama, mukhya kama, Kalau kita memiliki akama, sarvakama ataupun moksa kama, if you are practicing bhakti yoga, ya kalau kita mempraktikkan bhakti yoga ini, melatih diri kita dalam proses bhakti yoga ini, then you can serve the Supreme One. maka kita akan memenuhi syarat untuk melayani yang maha utama. Tibrena. Tibrena. Slowly it will become tibra. Tibra means very intense, very sincere. Ya, tahap demi tahap seseorang akan menjadi tibra. Tibra artinya orang yang menjadi serius, menjadi mantap di dalam proses bakti. That means Krishna will need your seva. Ya, artinya Krishna yang menjadikan pelayanan Anda itu. Krishna cannot remain without seeing you. Krishna tidak akan bisa tinggal diam tanpa melihat dirimu. But you are remaining without seeing him. Tapi kita masih bisa santai, masih bisa tenang tanpa melihat Krishna. Because our bhakti is not tibra. Ya, karena bakti kita belum tibra bakti. It is not that intense bhakti. Ya, belum menjadi bakti yang intens, belum merupakan bakti yang kuat. So Guru comes to give this bhakti lata bija, the seed of bhakti. Jadi guru datang untuk memberikan bakti lata bija ini, untuk memberikan benih-benih bakti ini. And if someone is serious, Kalau seseorang sungguh-sungguh serius, he will accept that bija.
dia akan menerima dengan segala ketulusan, dengan and keikhlasan not taking biji care of bakti other ini. bija. Dan dia tidak akan memberikan kesempatan untuk biji-biji yang lain tumbuh. Only he will take care of this Bhaktilata bija. Dia hanya akan menjaga bagaimana lata bija ini dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Then this Bhaktilata will grow. Maka bakti lata bija ini baru akan tumbuh dan berkembang. And it will bear fruit, flower, leaves. Dan kemudian kalau ini terus dipelihara dengan baik, maka dia akan berbunga, berbuah, ya. And when one is taking care of this Bhaktilata bija, he must be careful about not committing offense, Vaishnava offense. Ketika seorang tukang kebun sedang menjaga tanaman bakti lata ini, hendaknya seorang sangat berhati-hati jangan melakukan kesalahan apapun terhadap nama suci. He will not allow other bija to grow, other plant to grow. Dan juga dia hendaknya menjaga jangan diberikan tumbuhan-tumbuhan lain, biji-biji yang lain sampai tumbuh dan berkembang. And he will see how Bhaktilata will go to the destination. The destination is Dan dia Krishna's akan lotus. selalu menjaga, memperhatikan supaya tumbuhan biji bakti ini terus berkembang dan mencapai tujuannya. There is a place where Bhaktilata can go and rest. Ya, ada tempat di mana bakti lata bija ini akan mencapai tujuannya dan berlindung di sana. And then the Mali, the gardener, very easily can go to the lotus feet of Bhagavan Krishna. Maka dengan cara seperti itu, dengan mudah tukang kebun ini akan sampai pada kaki Padma Sri Krishna. And when one will go to the lotus feet of Bhagavan Krishna, Ketika seseorang sudah sampai pada kaki Padma Sri Krishna, he has no fear, no dia death, tidak akan memiliki lamentation. kecemasan, tidak akan ada kesedihan. Asoko abhaya amruta adhar kumar charanam doyo tahate ekhana visram lobya chadinu bhaber bhayo. He has given up his bhaya, his fear for this material world. Dia telah meninggalkan segala kecemasannya untuk dunia material ini. Because he has taken shelter at the lotus feet of Karena Bhagavan. dia sudah berlindung dengan kokoh pada kaki Padma Sri Krishna. And that lotus feet of Bhagavan Krishna is fearless place. Dan kaki Padma Bhagavan Sri Krishna itu adalah tempat yang terbebas dari segala kecemasan. This material world, everything is fearful. Everything Tapi fearful. sebaliknya di dunia material ini segala sesuatu sangat mencemaskan. Lamentation is there, fear is there, Ada death is there, ada everything. kesedihan, ada kecemasan, ada ketakutan. So now the question will come, someone will say, you people are also having desire, so you are not becoming desireless. Ya, tapi kemudian ada pertanyaan, orang-orang akan mengatakan, Anda juga tidak bebas dari keinginan. Bagaimana Anda bisa bebas dari keinginan? Karena Anda penuh juga dengan keinginan. And that is also one type of kamana. Ya, karena itu keinginan itu juga salah satu jenis kamana. So you are not free from kamana. Jadi Anda pun tidak terbebas dari kamana ini. So what is this? We are having desire, you are having desire. What is the difference? Jadi apa bedanya? Anda memiliki keinginan, saya juga memiliki keinginan. The difference is there. Jadi ada perbedaan yang besar sesungguhnya. What is that one? Ya, one is desire for material enjoyment and one is desire to fulfill Krishna's desire. Nijendriya priti vancha dhare kamo namo Krishnendriya priti vancha tare bole prema dasmadi. Opposite, I just saying opposite way. Anyway, the meaning is same. Nijendriya priti vancha, who is developing desire how to give enjoyment to his own self, that is calm. Iya. Jadi nijendriya priti Vancha. wanca. Artinya mereka yang punya keinginan untuk memenuhi kepuasan indria dan badannya sendiri, itu yang disebut dengan kama. But someone is thinking how to give pleasure to Krishna.
Tetapi kalau orang lain mempunyai keinginan hanya untuk memberikan kepuasan dan kesenangan pada Krishna, though it looks like kama, but it is not kama, this is walaupun kelihatannya itu seperti kama, penuh dengan keinginan, tapi itu bukan kama, itu adalah prema, itu adalah priti. Kama is just like steel, iron, and prema is just like gold. Ya. Jadi kama itu seperti besi, ya, besi ngelotok, begitu, besi karatan, ya, dan priti itu seperti emas, ya. So this difference we are not able to see. Dan perbedaan ini yang tidak mampu kita lihat. As we are going for our own household affairs and other duties, other activities, we are also doing same way Krishna Seva. Seperti halnya orang lain juga melakukan kewajiban sehari-hari, bekerja, kegiatan rumah tangga dan sebagainya. Yang para penyembah juga melakukan hal kelihatannya seperti itu, tapi mereka melakukan untuk Krishna. You have to go to office, you have to go to business, you are going same way you are going to just to do arti. Ya, begitu pula yang lainnya, pergi ke kantor, pergi kerja dan sebagainya. Kita juga sibuk, ya, melakukan hal yang sama ataupun arati dan sebagainya. So the prema is not developing, the love is not developing. Jadi prema itu tidak berkembang. Prema ini tidak bisa muncul. If the love is not developing, the kama will never go. Jadi kalau prema ini tidak bisa berkembang, tidak bisa tumbuh di dalam hati kita, bagaimana kama itu bisa pergi? Desire for giving pleasure to Krishna is not coming to us. Jadi kalau keinginan untuk memberikan kepuasan pada Krishna tidak muncul di dalam hati kita, how then our desire or our own enjoyment will go? Bagaimana mungkin keinginan-keinginan kita sendiri untuk kepuasan badan dan indera-indera kita sendiri, kama ini akan pergi? And when the desire for our own enjoyment is there, so we are not able to steadily doing seva or rendering bhakti. Jadi ketika keinginan-keinginan untuk kepuasan indriawi, kepuasan pribadi kita ini masih ada di dalam hati kita, pasti keinginan untuk melayani Krishna, untuk memuaskan Krishna tidak akan pernah tumbuh di dalam hati kita pula. We became fortunate to receive this bija, Bhaktilata bija from Guru. Kita menjadi sangat mujur karena kita diberikan kesempatan untuk menerima Bhaktilata bija ini, benih bakti ini dari Guru. We became again unfortunate one that we are mixing up our own desire with that bhakti. Ya, tapi kita menjadi malang kembali. Ya, kita sendiri membuat diri kita susah, membuat diri kita menjadi malang karena kita mencampur adukan biji bakti ini dengan benih-benih biji yang lain, keinginan-keinginan material ini. That seed, that bija is not growing or fructifying, but other bija is growing like big tree. Dan sebaliknya, benih bakti ini yang disemai tidak tumbuh, tapi yang sebaliknya yang tumbuh, gulma-gulma ataupun keinginan-keinginan material ini yang tumbuh menjadi pohon besar bahkan seperti beringin. And that bija will grow very fast. Dan keinginan-keinginan ataupun biji yang lain ini, hanya birasa ini akan tumbuh dengan pesat sekali. Where is the fault? Where is the mistake with Guru? Iya. Apakah ada kesalahan pada guru kita? Is Guru's mistake? Apakah karena kesalahan guru kita? Whose mistake? Siapa yang salah? This is our mistake. Ini adalah kesalahan kita, bukan guru kita yang salah. Our own laziness. Ya, kemalasan kita sendiri. We are becoming lazy. Kita telah menjadi malas To take care of the Bhaktilata bija. untuk menjaga, ya, Bhaktilata bija ini. And when Bhaktilata bija will grow Dan faster, ketika Bhaktilata bija ini menjadi tumbuh dan berkembang pesat, then Kamana bija, Kamana seed will be roasted. maka pasti kamana bija ini, keinginan-keinginan material ini akan dibakar. Therefore, to completely destroy this Kamana bija, Karena itu, jika kita sungguh-sungguh ingin menghancurkan semua kamana bija ini, we will have to take care of Bhaktilata bija. kita harus menjaga Bhaktilata bija ini dengan In baik. other words, we will have to take care of love of Krishna.
Ya, dengan kata lain kita harus menjaga cinta kasih Krishna ini. And in that way, we are not losing anything. Dengan cara seperti itu kita tidak kehilangan apapun. When we develop love for Krishna, automatically everything will be again blissful. Ya, ketika kita bisa mengembangkan cinta kasih kepada Krishna, maka kembali segala sesuatu menjadi tenang, menjadi damai dan bahagia. Those who are serving Krishna with love, mereka yang bisa melayani Krishna dengan cinta kasih, they are not suffering. Mereka tidak akan pernah menderita. Outwardly they are suffering. Mungkin di luarnya kelihatan, mungkin di luar kelihatan mereka menderita, tapi di dalam hatinya sepenuh kebahagiaan. Take the instance of Vasudev Kusti, that leprosy. Marilah kita ngambil contoh daripada Wasudeva Kusti. The flesh was coming out, falling from his hand. Wasudeva Kusti ini seorang Brahmana, seorang penyembah yang menderita lepra. Ya, bahkan itu dagingnya sampai meleleh jatuh. And he was bringing back and keeping on the hand and leg. Ya, dan ulat-ulat itu menempel pada kustanya itu, dan ketika ulat itu jatuh ke tanah, ulat itu diambil ditaruh lagi di lukanya itu. Because he was thinking the germs, worms inside the flesh, if they will fall down, then they will die. How they will survive? Karena dia berpikir kalau ulat-ulat ini jatuh dari luka dari dagingnya itu, dan dia jatuh ke tanah, pasti dia akan mati karena tidak ada yang bisa dimakan. He was not crying for his suffering. Dia tidak menangis untuk penderitaan, untuk kusta yang dia derita itu. Thakur Haridas was beaten in 22 marketplace mercilessly. Ya, begitu pula Thakur Haridas, ya Haridas Thakur, beliau disiksa di 22 pasar. He was not crying. Dia tidak menangis. Rather he was chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ya, tapi sebaliknya dia hanya tekun mengucapkan nama suci. Ya, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And he was always blissful. Dan dia selalu tenang dan damai, bahagia. So, by rendering services to Bhagavan Krishna, jadi dengan mempersembahkan pengabdian cinta kasih rohani kepada Bhagavan Sri Krishna, one's bliss will never be reduced. Ya, maka kebahagiaannya, kedamaian tidak akan pernah dikurangkan. Rather it will increase. Tapi sebaliknya, kebahagiaan dan kebahagiaan ketenangan itu kan semakin berkembang. No loss is there. Karena itu tidak ada kerugian apapun sesungguhnya di sana. Only thing is that we should think ourselves very seriously and we should engage ourselves in seva. Ya. Karena itu kita hendaknya merubah di keadaan kita, yaitu kita berpikir secara serius untuk menjaga dan mengembangkan biji bakti ini dengan baik. We have so much love for Visaya, material things. Kita mempunyai cinta kasih begitu besar akan objek-objek material, keinginan-keinginan material ini. Bhaktivinoda Thakur said, "Visaya je priti ebe achai amar, sei mato priti hok charane tomar." Whatever priti, whatever love I am having for the Visaya, material enjoyment, let myself change this or just turn it to your priti, your love. Ya, Srila Bhaktivinoda Thakur yang menyampaikan doanya, cinta kasih dan keterikatan apapun yang saya miliki terhadap semua objek-objek kenikmatan material ini, ya, mohon perkenankanlah mengalihkan keterikatan dan cinta kasih saya ini kepada kaki padmamu, oh Tuhanku Sri Krishna. So Guru has given. Jadi Guru telah memberikan kita. The process given, the seed given, everything. Yaitu Guru telah memberikan kita proses, Guru telah memberikan kita biji bakti ini. Now it is our duty to take care. Sekarang adalah kewajiban kita untuk menjaga benih-benih bakti ini. If we cannot take care, then what will happen? Kalau kita tidak mampu menjaganya, apa yang akan terjadi? We'll just put all the blame, bad things, bad name, everything to Guru. Ya, kita hanya akan menyisakan kritikan dan penghinaan kepada guru kita.
And Guru is also not becoming happy with this. Dan guru juga tidak senang akan. Pasti guru kita juga sedih akan hal ini. So Guru just accepted the disciple that he was thinking that their life will be successful by serving to Krishna. Ya, guru telah begitu bersusah payah menerima murid dengan harapan nantinya murid ini dapat melaksanakan pelayanan cinta kasih rohani kepada Krishna dan menjadikan hidupnya sukses. Guru did not know that his disciples will become good businessmen. Ya, dan guru juga tidak tahu bahwa muridnya akan menjadi seorang pengusaha yang hebat. Before I was not able to earn money, but after taking initiation, coming to Radharaseswar, we are getting so nice income. Huh? Ya, jadi sebelum saya menerima biji bakti ataupun sadarakan Krishna, ya pendapatan saya tidak begitu baik. Tapi setelah saya menjadi penyembah, menerima karunia dari guru, datang ke Radharaseswar, tiba-tiba penghasilan saya mudah dan menjadi pengusaha besar. I don't want to speak because Matajis are here. One of our godmothers said this thing to me. Ya, jadi Prabu sebenarnya tidak ingin menyampaikan hal ini, tetapi ada seorang saudara seguru yang menyampaikan seperti itu. This is my problem. I always speak about this. He said to me, Chaitanya Prabhu, after initiation, I can see this enjoyment is more but coming to us. Iya. Jadi ada saudara seguru Prabuji mengatakan, Chaitanya Prabhu, setelah saya menerima inisiasi ini, ternyata saya lebih mudah sekali mendapatkan kenikmatan material ini. What is the meaning? What is the meaning? Apa artinya itu? By Guru's mercy, Krishna's mercy, I could enjoy. Ya, artinya atas karunia guru dan Krishna sekarang saya bisa lebih menikmati lagi. So if that is the case, then why you come and serve Krishna with love? Jadi kalau memang itu kasusnya, masalahnya, untuk apa kita datang kepada Krishna dengan cinta kasih? Krishna gave some mercy, he got Guru. Guru gave mercy to get Krishna. But by that mercy, he got some more material. Ya. Krishna memberikan karunia kepada kita, ya. Krishna berkarunia kepada kita, yaitu dengan memberikan guru, dan guru berkarunia agar kita mencapai Krishna. Tapi setelah mendapatkan karunia guru dan Krishna, justru kenikmatan material kita yang berkembang. Terus di mana salahnya ini? Guru gave Krishna to take care. Guru memberikan kita Krishna untuk kita jaga. But we put Krishna aside and we took care of our own family. Ya, tapi kita sudah menyisihkan Krishna dan kita lebih menjaga keluarga kita. So this is the reason why we are on the way, we are going different directions. Ya, inilah masalahnya, sehingga dalam perjalanan kita ini kita sudah menuju arah yang berbeda. We became Vaishnava, we took initiation, we got a Vaishnava Guru, we came to Krishna, we know how to serve also. Everything happened, but still we are not able to continue our seva. Iya. Jadi kita sudah datang kepada Krishna, dalam saran Krishna ini. Guru telah memberikan karunia, kita mendapatkan guru, Vaishnava Guru, kita mendapatkan proses, segala-galanya, segala fasilitas untuknya disadarkan Krishna sudah tersedia. Tapi kenapa kita tidak bisa mencapai itu? By Guru's help, we are developing our material desire more and more. Atas bantuan guru kita telah mengembangkan keinginan kita untuk kenikmatan material ini lebih banyak lagi. Many things are there, but in very brief. Ya. Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa ditarik ya dari hal ini, seperti yang kembali istilahnya ngedeng angkah atau makajang kadengan ya. Tapi karena waktunya ya, dia hanya menyampaikan secara ringkas saja. Ini hanya pemanasan untuk yang my neck is in the guillotine. Yeah. So see what is happening. Iya. Jadi seperti orang yang
lehernya sudah akan siap untuk dipancung itu, ya apa yang akan terjadi gitu. So please think about Krishna. Ya, Please karena think itu about his seva. mohon berpikirlah tentang Krishna, ya seriuslah dalam pelayanan. If we can serve him, Jika kita dapat melayani beliau dengan baik, we can make him pleased, then whole kalau kita world will bisa be pleased. menjadikan beliau puas, maka seluruh dunia akan puas. Our Gurudev always says, if you love Krishna, you can love whole world, everyone you can love. Ya, ya Gurudev selalu mengatakan kalau kamu dapat mencintai Krishna, And maka seluruh dunia mencintai kamu pula. Not only that, everyone will love you. Ya, kamu dapat mencintai seluruh dunia, bukan hanya itu saja, bahkan seluruh dunia akan mencintai dirimu. What qualification the gurus, acharyas they are having? Ya, kualifikasi apa yang dimiliki oleh guru dan acarya They kita? are only having one qualification, they have so much bhakti for Krishna. Ya, hanya satu kualifikasi yang luar biasa beliau miliki, yaitu beliau memiliki cinta kasih rohani yang sangat besar kepada Krishna. Due to that bhakti only they are being loved by others. Ya, hanya karena kualifikasi itu, karena beliau sangat mencintai Krishna, maka beliau sangat dicintai oleh semua orang. If you develop love for Krishna, everyone will love you, you can love everyone. Maka kalau Anda bisa mengembangkan cinta kepada Krishna, setiap orang juga bisa mencintai Anda, dan Anda pun bisa mencintai setiap orang So juga. much opportunities are here. Ya, banyak kesempatan yang ada tersedia di sini. When Gurudev came, that time only Padangala was coming up. Ya, dan ketika setelah Guru datang, ya, yang baru, ya, satu-satunya tempel yang adanya Padanggala, dan belum selesai juga. Now maybe 9, How many? Ya, dan sekarang sudah berapa? Ada 5-6 tempel. Ya, 6. 5. How many temple now? 6. 6. Ya. 6 temples in Bali, Denpasar. No, Ya, all over Bali. all over Bali. It's growing, but only namesake growing is not Ya. helpful. Jadi sebenarnya secara kalau hanya namanya saja bertumbuh dan berkembang, kalau tidak ada cinta kasihnya, itu juga tidak bermakna. There are so many vegetarian. There are so many who doesn't take intoxication. There are so many don't go to casino. There are so many not going for illicit sex. We are doing that thing. That means we are great. No. Ya, begitu banyak orang jadi vegetarian, begitu banyak orang tidak berjudi, banyak orang yang sudah berhenti merokok. Ya, kalau kita juga melakukan hal yang sama, apakah kita menjadi hebat karena itu? We have one extra qualification. That extra qualification is that we can serve Krishna with all love. Kita semestinya memiliki kualifikasi ekstra yang tidak dimiliki oleh kelompok lain, yaitu kita bisa melayani Krishna dengan cinta kasih. Therefore we are called Vaishnava. Karena itulah kita disebut sebagai Vaishnava. Vaishnava means who can love Krishna or Vishnu. Ya, Vaishnava artinya mereka yang mencintai Krishna ataupun Sri Vishnu. Who can render seva to Krishna or Vishnu with Ya, love. mereka yang bisa mempersembahkan yang pengabdian cinta kasih rohani kepada Krishna ataupun Sri Vishnu dengan cinta kasih. Itulah Vaishnava. Let us become Vaishnava. Marilah kita bersama-sama menjadi Vaishnava dan Vaishnavi, menjadi bakta dari Sri Krishna dan Sri Vishnu. Okay, thank you very much. Terima kasih banyak. Hari ini. Jai Srila Prabhupada Ji Maharaj ki. Jai. Srila Gurudev ki. Jai. Sri Gonitai ki. Jai. Sri Jagannath Bada Subhadra Devi ki. Jai. Sri Radha Raseshwar ki. Jai. Sri Radha Gopal Ji ki. Jai. Samaveta Gaura Bhakta Vrinda ki. Jai. Nitai Gurtananande. Hari bol, hari bol. Jai Srila Prabhupada Ji Maharaj ki. Jai. Di mana siapa pesannya? Sini. Huh? Saram will be here. Here. Yes. All the take here. Oh. But he sees many books. Huh? What is this distribution? Sadam. Distribution. Yes. For distribution, we have something where we will distribute.
You can, then they will coming. They will coming, then you can get it. These I can give, but this process is needed. Somebody should process. I have some government. Penny is there. Madan Gopal. Yeah. You know how to open the box? Suitcase? Keluarin anunya Prabu. Oh, this is Rasa. Mahaprasad there. Koper Prabu dari keluarin. Ya, This one mau will be- ada janganan persat sana. This and this. Huh? Yeah. This one is the middle one. Okay. Middle one. Yeah. And Jagannath Penny is there. Jagannath Penny and some other. That is another packet. That packet is. In which car? This is Mercy car. Mercedes Prabhu. car. This here, Oh, it's there. beside that. Yes. Let that prasad come, then it will go to Yeah. distribute together. Huh? Yeah. Hello? Yes, kan Prabu. Bring what? Untuk cuci tangan. No. One plate. That little here. Plate. Piring. Ah. No. Just put. No. Just put here. I can give. So let him bring. So that from here it will here together. Okay. Huh? Yes. See. That's good. Kali sleep पर भजन हरि बोल भजन मंत्र प्रभु ओके इसमें तो मैं भजन करूँगा this time it will be there corner stone laying Please excuse me. stone laying ceremony will be there Sesadav yeah. Bagaimana peletakan batu terjadi kan? No, We'll discuss. still some doubt is there Yeah, it's already fixed. I brought Ananta Sesasa. for Bhanaga one for him Bhanaga Bhakti Gauranga Maharaj was there. Yeah. He said eight last day. But he suffered from eye infection. So he couldn't come to Barampur also. And Radha Govinda Bhagavata
Kami